Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Salam GTM. Salam Rekal, salam mujizat, salam kadet. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, kita semua diberkati Tuhan, amin. Baiklah, kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 26 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami ada di dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah ya Tuhan, dan kami akan mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah dalam ibadah ini ya Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan urapi berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan sukacita, dan kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah yang pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membawa kepada-Mu ya Bapa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan.
ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Kau selalu pulih dan Kau menerima korban syukurku,
dapat pergi Tuhan untuk menjauhi Romo, sebab Kau sangat dekat dengan kami dan Kau sahabat kami yang sejati ya Allah. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami tak cukup ya Allah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Thank you Lord.
Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Amin ya, saudara semua. Sebab itu hanya satu nama di tempat ini yang selalu memikat hati kita, yaitu nama Yesus. Mari kita menari dan memuji nama Tuhan lebih lagi.
Kita angkat kedua tangan kita sembah.
Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitku, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau. Sekali lagi katakan, kami bisa selalu memberikan persembahan yang kudus, yang harum di hadapan-Mu. Kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, saatnya kami mendengarkan setiap perkataan-Mu, dan kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Silakan duduk. Salam. Salam GTM. Salam bisa, salam KJK. Semuanya sehat? Haleluya. Saya juga sehat. Makanya saya tersenyum. Tanda orang yang sehat itu tersenyum. Oke. Tema di bulan ini adalah penguatan akan persembahan, strengthening of sacrifice. Dari minggu pertama Bapak Gembala sudah menyampaikan visi ini kepada kita tentang persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita, melalui kehidupan kita, dan juga Bapak Gembala juga menyampaikan tentang persembahan kita supaya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Di minggu yang kedua, Pak Daniel dan Pak Andi pun juga hampir kurang lebih sama tentang persembahan, bagaimana mengolah persembahan Tuhan dan membawa itu kepada Tuhan. Kalau Bapak Daniel banyak menyinggung tentang perpuluhan, membawa perpuluhan. Kemudian juga Pak Hendy dan juga Ibu Gembala juga menyampaikan firman Tuhan, sikap kita, bagaimana sikap kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang persembahan, sepertinya para hamba-hamba Tuhan sudah dengan gamblang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di minggu ini, minggu terakhir, dan di bulan depan dengan visi yang baru, kita ingin disegarkan kembali, dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita akan bisa memberikan persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita buka sebagai dasar firman Tuhan di bulan ini di Roma 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayat ini ditulis oleh surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi yang menulis itu bukan Rasul Paulus, tetapi siapa? Tertius. Jadi saya yang nulis. Karena siapa? Saya, nama baptis saya itu adalah Tertius. Baru tahu ya. Makanya namanya Tertius Agus Ambarianto, gagah ya. Dan
Di sini dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Melalui Rasul Paulus pesan kepada Tertius, sampaikan itu kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka mempersembahkan persembahan yang di sini dikatakan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kalau kita lihat, tampilkan ya. Di ayat ini, di situ dikatakan mempersembahkan dan persembahan. Di ayat yang terakhir di situ dikatakan ibadah yang sejati. Apa hubungannya antara persembahan dan ibadah? Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, arti ibadah itu sebagai berikut. Ibadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Dan di terakhir itu dikatakan yang didasari ketaatan. Ya. Di sini sekali lagi saya bacakan, artinya sangat luar biasa. Perbuatan untuk menyatakan bakti yang didasari ketaatan. Kalau kita lihat unsur-unsur dalam ibadah, di dalam ibadah itu ada pujian. Tadi kita sudah naikkan. Ada pujian, ada penyembahan. Dan di ibadah, di unsur berikutnya ada doa. Doa. Kemudian unsur yang lain adalah firman Tuhan. Kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan berikutnya unsur di dalam ibadah itu apa? Persembahan. Unsur-unsur di dalam ibadah. Kalau di bulan ini berbicara tentang penguatan persembahan kepada Tuhan, supaya kita semakin kuat ibadah kita. Memang sepertinya gampang persembahan. Persembahan gampang, tetapi dilakukan sangat susah. Hari Selasa saya siapkan khotbah pagi hari, malam harinya kami MC. Dan di MC kami membahas tentang persembahan. Kami kemas dalam bentuk dialog. Saya menyampaikan sesuatu kepada anggota tim MC kami, berbicara tentang persembahan. Kita sekarang berbicara secara manusia kita. Kalau secara rohani jelas, memang kita harus membawakan persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya bertanya, mengapa di dalam ibadah itu ada persembahan? Kami berdiskusi. Kenapa ya? Kan bisa aja ibadah tidak pakai persembahan. Tetapi mengapa harus ada persembahan? Ada yang menyampaikan, karena persembahan itu sebagai wujud ucapan syukur kita. Terus ada yang menyampaikan juga bahwa itu adalah komitmen kita. Ada juga yang menyampaikan itu adalah bentuk ketaatan kita. Padahal saya sudah menyampaikan, sudah siapkan pagi hari tentang ibadah. Ibadah itu artinya perbuatan yang menyatakan bakti kepada Tuhan yang disertai dengan ketaatan, persembahan. Ada Ratu Isabel, dia mempersembahkan, tapi itu adalah wujudnya apa? Upeti kepada siapa? Kepada Raja Salomo. Karena apa? Kalau upeti itu cenderung mengakui kebesaran, kedahsyatan raja itu. Dan juga dengan upeti itu dia mengakui akan kekuasaan kepada Raja Salomo. Nah, di saat kita membawa bakti kita, di situ dikatakan wujud bakti kita. Nah, sekarang pertanyaannya, saya juga menyampaikan itu. Kira-kira kita membawa persembahan itu, terus terang saya ngomong kepada anggota, dengan rasa manusia kita, berat atau gampang membawa persembahan itu kepada Tuhan? Semuanya kompak. Berat. Berat. Dan kemarin di ibadah sekolah minggu, saya menyampaikan satu cerita pada anak-anak sekolah minggu. Ada seorang petani itu mempunyai sapinya satu. Nah, bapak petani ini ngomong kepada istrinya, istriku, iya suamiku yang gagah gitu ya.
nanti kalau sapiku melahirkan anak, anaknya akan aku berikan kepada Tuhan. Waduh, perbuatanmu baik sekali suamiku. Oke, haleluya, ayo kita doa supaya sapi kita cepat punya anak. Singkat cerita, akhirnya sapi itu hamil. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang menghamili sapi ini? Bukan ya, urusannya sapi. Nah, akhirnya sapi ini melahirkan. Dan melahirkan, kalau kita secara normal, sapi itu kan melahirkan cuma satu, ya kan? Tetapi sapi itu melahirkan dua anak sapi. Dan pada saat bapak petani ini melihat sapi ini punya anak dua, aduh, anaknya dua, sehat-sehat lagi. Akhirnya ngomong pada pada istrinya, istriku, gimana? Ya sudah, suami, kita pelihara aja biar tambah besar. Oke, nanti kalau sudah besar kita pelihara, nanti kita persembahkan kepada Tuhan. Oke. Akhirnya sapi ini menjadi sapi yang besar, gemuk, sapi benggala kan gede-gede. Dan waktu dilihat dua sapi ini, aduh sayangnya, ini kalau dijual nggak cuma 1 juta 2 juta. Aduh, dua loh ini istriku. Iya, jadi gimana? Sultan aja lah, besoklah kita lihat nanti mana yang kita pilih. Akhirnya terjadilah suatu wabah di kampung itu. Kalau akhir-akhir ini kan ada PMK ya, penyakit mulut dan kaki. Akhirnya banyak beberapa ternak yang mati. Nah, dua anak sapi ini pun juga yang salah satunya sakit dan akhirnya pagi harinya mati. Petani ini melihat, aduh, anaknya yang satu mati. Akhirnya dia lari kepada istrinya. Istriku, sekarang aku sudah punya pilihan yang mana aku persembahkan kepada Tuhan. Nanti yang mati itu kita berikan persembahan yang bagi Tuhan. Dari cerita ini, gampang sepertinya kita ngomong ya, persembahan. Tetapi pada waktu kita melakukan, ya sudah, yang mati sajalah, yang kita persembahkan. Pada waktu kami berdialog di MC kami, kira-kira kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, seringkali kita seperti itu enggak ya? Iya, gitu. Dilihat dompet-dompetnya gitu. Aduh, ada satu cerita. Pernah Pak, pada waktu kami mempersembahkan sama-sama merahnya, ternyata merahnya itu yang nolnya 2. Aduh, sedihnya, padahal tinggal 1 itu Pak. Nah, seringkali kita seperti itu. Di saat kita mempersembahkan kepada Tuhan, ayo berikan persembahan itu yang kudus di hadapan Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Apakah gereja kekurangan? Tidak. Apakah hamba-hamba Tuhan kekurangan? Tidak. Tetapi di saat kita memberikan persembahan, di situ dikatakan arti ibadah itu adalah menunjukkan bentuk perbuatan yang menyatakan bakti. Sekarang apa? Mengapa harus ada persembahan? Yang pertama adalah supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena setiap hari kasih karunia Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Supaya ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tadi di ujian yang kedua dikatakan, kau sahabat dan kau dekat, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Pasangan suami istri, pasangan yang sedang pacaran pun juga, mengapa harus ada pasangannya itu kadang memberikan kado? Kadang juga seberapa sering yang suami istri, yang suami memuji istrinya, oh istriku kamu cantik loh. Istrinya pun juga begitu, walaupun mungkin bapaknya juga sudah semakin tua, suamiku kamu paling gagah. Seberapa sering dalam kehidupan kita memuji pasangan kita? Saya tidak tanya pribadi-pribadi, tetapi jawab. Supaya kita semakin dekat dengan pasangan kita, ayo kita sering memuji. Salah satu
persembahan yang kudus itu adalah melalui pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan pujian itu dari sejak kecil. Ayo kita lihat di Matius 21 ayat ke-15 ayat yang ke-16. Ini dasarnya adalah pada saat Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Tetapi apa yang didapati di situ ada jual beli. Akhirnya Tuhan marah dan memporak-porandakan itu. Engkau menjadikan rumahku menjadi sarang penyamut, dan di situ ada pujian anak-anak. Mari kita baca Matius 21 ayat ke-15 ayat ke-16. Matius 21 ayat 15 sampai ke-16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kalau dalam bahasa Tarakan, kau udah baca kan? Ya. Baca. Padahal mereka imam-imam yang pada dasarnya adalah orang-orang yang ahli Taurat, ahli tentang kitab. Makanya Tuhan berseru, kamu tidak pernah bacakah Alkitab? Di situ dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau itu adalah E-nya itu besar kalau di situ dituliskan. Yaitu Allah sudah menciptakan apa? Puji-pujian. Makanya kalau yang pengen anak nanti yang sudah hamil dari anak-anak dari dalam kandungan air, diberikan pujian, diberikan penyembahan, ajak memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat dewasa nanti suka memuji Tuhan. Anak-anak pun yang ada di bait suci itu juga Hosana bagi anak Daud. Melalui pujian dan penyembahan supaya kita mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan pasangan kita. Sukalah memuji. Aduh, suamiku, kayaknya kalau kamu pakai baju ini, tadi saya mau khotbah pun juga saya harus tanya kepada istri saya cocok tidak pakai ini? Tidak cocok. Saya cocok tidak pakai ini? Tidak cocok. Pakai sebatik lengan pendek, jangan lengan pendek. Mau khotbah jangan lengan pendek. Karena apa? Saya punya pasangan dan saya pengen dekat dengan istri saya. Walaupun istri saya di Solo jauh. Kemarin waktu konsultasi dengan dosennya harus direvisi lagi. Aduh, capek aku. Kayak aku ini ngejar duniawi, untuk apa semuanya ini? Bosan aku. Pengen cepat pulang gitu. Karena apa? Pengen dekat dengan suaminya. Ya, suaminya kan gagah. Muji diri sendiri. Oke itu. Iya. Nah, supaya ada hubungan, suka memuji. Rasul Paulus pun juga mengajarkan hal itu. Selain memuji dan menyembah Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan. Ayo kita lihat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kalau kita baca di dua ayat ini, ayat yang ke-6 ini kayaknya keras sekali. Rasul Paulus mengatakan, orang memberi sedikit pasti akan diberi sedikit. Orang yang memberi banyak pasti diberi banyak juga. Kamu pilih yang mana? Banyak, sedikit. Yang mati. Yang mati dipersembahkan kepada Tuhan, kayak Bapak petani tadi. Nah, di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah dengan sukacita, pilihlah yang terbaik. Ada juga kalau mempersembahkan buat Tuhan itu, kalau ada uang baru langsung dibeli, wah ini saya. Pokoknya kalau sudah uang baru itu saya sisihkan, wah ini untuk Tuhan. Yang terbaik, yang terindah, yang kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, penting bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Rasul Paulus mengingatkan,
Kalau memberi sedikit ya menerima sedikit. Kalau ingin memberikan yang banyak, pasti kita akan menerima yang banyak juga. Tidak hanya berbentuk materi. Kadang pikiran kita, fokus kita itu biasanya ke materi. Bapak Ibu Saudara, kaya atau miskin itu manusia yang menilai. Sekali lagi, kaya atau miskin manusia yang menilai. Tetapi berbahagialah kita kalau kita kaya di hadapan Tuhan. Kaya akan rohani kita. Kalau Pak Alek mengatakan melek di bumi, melek di surga. Kita di dunia diberkati, kita juga kaya di surga. Karena apa? Memberi yang terbaik. Caranya dengan mempersembahkan juga yang terbaik dari Tuhan. Kalau berkatnya kecil, nanti aja lah. Nanti kalau sudah besar, ya tadi anak sapi tadi masih kecil. Saya kalau masih nanti kalau sudah besar lah. Begitu berkatnya semakin besar, waduh ini. Oke, yang pertama supaya ada hubungan. Apa fungsinya kita mempersembahkan buat Tuhan? Supaya kita ada hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita adalah bentuk komitmen kita. Komitmen kita. Kita buka Malaikat 3 ayat yang ke-10. Minggu yang kedua sudah disinggung oleh Bapak Daniel. Malaikat 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Komitmen Tuhan, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu bentuk hubungan kita dekat dengan Tuhan. Sebenarnya Allah kita itu adalah Allah yang setia. Bisa berubah tidak setia enggak? Allah kita akan terus setia. Mari kita buka di 2 Timotius 2 ayat ke-13. 2 Timotius 3 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang tidak setia itu siapa? Kita, manusia yang kadang cepat berubah, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Apa buktinya? Mati di atas kayu salib. Dan di sini dikatakan di Malaikat 3 ayat ke-10, apakah akunya hanya besar, tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Komitmen Tuhan, kalau kita mengembalikan persembahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan tidak sama seperti yang kita persembahkan, tetapi di sini katakan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, kalau orang Jawa bilang jangan awal itu jangan berat hati, tetapi berikan itu dengan sukarela. Nanti pendetanya semakin kaya, gerejanya semakin kaya. Yang terpenting kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita percaya di saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, wujud kita memiliki komitmen kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah selain komitmen, kita menunjukkan ketaatan kita. Kita taat. Kalau di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Rasul Paulus mengajarkan beri persembahan itu, beri dengan sukacita, jangan dengan berat hati. Dan di ayat yang ke-13, kalau kita baca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-17,
yang ke-13 itu berbicara tentang komitmen. 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam keadaan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dengan ketaatan, Rasul Paulus mengingatkan, ayo taatlah. Taat. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan taat. Taat kita memuji Tuhan. Taat kita menyembah Tuhan. Taat kita beribadah. Taat kita membawa persembahan. Biarlah di bulan ini berbicara tentang penguatan persembahan, kita semakin dikuatkan lagi, semakin ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang ada pada kita, percaya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda dan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua kami berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa pujian syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk, mari kita bawa hati kita. Ku pujian dan penyembahan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Seringkali saat kita datang kepada Tuhan, seringkali kita membawa hati kita yang mungkin dipenuhi dengan permasalahan kehidupan kita, atau mungkin dengan sakit hati, atau mungkin dengan hal-hal yang mengotori hati kita, yang menyebabkan persembahan hati kita kepada Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini, mari kita bawa pujian penyembahan yang lahir dari hati kita, yang tulus, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan juga kita belajar membawa persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku
dan kami terus memiliki hubungan yang indah dengan Allah. Kami memiliki komitmen lebih taat lagi pada Tuhan. Kami melakukan kebenaran firman Allah. Hidup kami adalah penyembahan. Bagian hidup kami kita terus menyukakan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Allah. Roh Kudus terus memperlengkapi kami. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan, umat Tuhan, dari hari ke hari setelah kami beribadah, ya Tuhan, kami terus mendapatkan penyertaan Tuhan. Karena kami tahu Allah adalah setia. Dan kami, ya Tuhan, kiranya didapati oleh Tuhan, kami memiliki kesetiaan ke hadapan Allah. Yang berdoa, ya Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hikmat Allah terus bertambah-tambah kuat. Berkati keluarga, berkati setiap apa yang dikerjakannya, ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur ke hadapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekarang silakan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Kiranya menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan dengan sukacita, ya Tuhan, pada ibadah ini persembahan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap harta benda, keuangan yang masih ada pada kami pergunakan juga untuk hormat kemuliaan Tuhan dalam keluarga kami, di dalam pergaulan kami, dan apapun dalam kebutuhan kami. Kiranya kami terus menyukakan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan siap dengan persembahan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih
Ya, puji Tuhan. Saya berikan tambahan, saudara, beberapa tambahan. Yang pertama, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Boleh berikan tangan, saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Semua sudah siap, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, pada hari Jumat, seluruh pekerja Tuhan kami undang saudara juga boleh hadir fellowship untuk bulan Oktober. Saudara, sudah Oktober, November, Desember, sebentar kita Natal. Maka kami mengundang jam 7 malam fellowship para pekerja gereja ini semua, dan gereja-gereja cabang nanti juga akan hadir dalam fellowship itu. Hari Jumat, hari Minggunya, saudara, ya hari Minggunya kita akan adakan perjamuan kudus. Saudara pulang dari ibadah pada hari ini, jaga perkataan, jaga tindakan kita, sehingga kita ketika menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita semakin diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Dan mulai minggu depan, saudara, persembahan saudara tidak didatangi oleh para petugas aset, saudara, tetapi dari tempat duduk saudara membawa amplop persembahan dan terus berdoa, masukkan di kiri atau kanan kotak persembahan yang sebelum COVID kita kerjakan. Jadi mulai minggu depan saudara berdoa dari rumah, persembahan apa yang akan saudara berikan, dan dari tempat duduk saudara nanti akan datang dan masukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang nanti katakan amin. Jadi saudara tidak didatangi lagi oleh para asal pembawa kantong persembahan. Saudara, kemudian terus berdoa buat gereja, buat pembangunan di gereja cabang. Terima kasih buat seluruh upaya persembahan saudara. Terima kasih di cabang Ketiak, saya berharap juga cepat selesai, dan nanti kita akan berdoa juga buat Tanjung Selor, karena masih tanah sudah ada cukup luas 1 hektar, tapi belum bisa bangun karena akses jalannya yang belum ada. Tinggal beberapa tahap lagi. Minta maaf karena ibadah ini mungkin ada aroma cat, ya, karena baru dicat hari Minggu yang lalu. Minggu yang lalu, Sabtu kemarin maksud saya, baru selesai. Dan hari Senin besok akan dimulai depan sampai ke tempat parkir. Saudara, terima kasih buat segala persembahan yang sudah Tuhan saudara gerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, sehingga saudara memakai keuangan saudara untuk memuliakan Tuhan di gereja ini. Tuhan Yesus berkati saudara dan kita semua. Mari kita pamit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Kita pujikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara semakin berkati Tuhan. Amin. Allah kita baik. Rasakan dan nikmati kasih Allah. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah masing-masing. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kami bisa beribadah pada hari ini dari awal hingga selesainya. Kiranya Tuhan Allah disukakan dengan apa yang kami lakukan dalam ibadah pagi ini. Ya Bapa di surga, di akhir ibadah ini kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara hadapan Allah dengan angkat tangan saudara, dan sekarang terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kerencanakan engkau kerjakan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.